Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati dan rekan-rekan sekalian dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-53 dengan subtema Selamat datang di Kota Nusantara, Indonesia. Pasca pengesahan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara atau IKN oleh DPR pada tanggal 8 Januari 2022 yang lalu, maka kita akan mempunyai ibu kota yang baru yang bernama dengan Nusantara yang terletak di Pulau Kalimantan. Sesungguhnya rencana pemindahan ibu kota ini bukanlah hal yang baru. Telah lama ada rencana untuk itu, namun baru sekarang dapat direalisasikan, dan ini tentu sangat menggembirakan karena akan mendorong terjadinya pemerataan penduduk dan juga pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, khususnya ke kawasan timur Indonesia. Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar di dunia yang terdiri pada 3 wilayah, yaitu Indonesia sekitar 73%, Malaysia 26%, dan Brunei 1%. Pulau Kalimantan dikenal sebagai daerah 1000 sungai karena banyak sungai mengalir di pulau tersebut. Pulau Kalimantan terkenal di seluruh dunia mempunyai kekayaan alam berupa flora fauna dan juga bahan tambang seperti intan dan batu bara. Sedikitnya terdapat 12 hewan endemik, yaitu hewan yang hanya terdapat di Pulau Kalimantan, yakni yang pertama adalah kucing merah, yang kedua owa-owa, yang ketiga pesut mahakam, keempat katak kepala pipih, yang kelima buaya Kalimantan, yang keenam biawak Kalimantan, yang ketujuh orang utan Kalimantan, yang kedelapan bekantan, yang kesembilan lutung merah, yang ke-10 adalah lutung dahi putih, yang ke-11 tupai peminum darah, dan yang ke-12 adalah gajah pikmi atau gajah Borneo kecil. Sementara itu, kekayaan flora ditemukan berbagai macam kayu dan juga bunga-bungaan yang sangat khas dimiliki oleh Pulau Kalimantan. Jika dilihat luas Kalimantan yang wilayah Indonesia dibandingkan dengan Pulau Jawa, menunjukkan bahwa sekitar 4 kali lebih luas daripada Pulau Jawa, sementara penduduknya hanya 15 juta orang. Sedangkan Pulau Jawa penduduknya adalah sekitar 147 jiwa atau hampir 60% dari penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Sehingga dapat kita lihat bahwa betapa jarangnya penduduk Pulau Kalimantan. Dan Pulau Kalimantan mempunyai penduduk asli yang sangat beragam. Jadi kalau kita secara keseluruhan bahwa mayoritas penduduk asli Pulau Kalimantan adalah suku Dayak. Adapun budaya, adat istiadat dari suku Dayak ini termasuk asal usulnya mempunyai sejarah yang panjang dan juga unik, sangat menarik untuk dipelajari. Dewasa ini suku Dayak yang beragam itu dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok suku besar, suku Dayak besar, yakni Apokayan atau Kenyah, Kayan Bahau, Ot Danu Mengayu, Iban, Murut, Kelemantan atau Pidayuh, dan Punan. Keenam suku Dayak itu ternyata terdiri pada sangat banyak etnis, bisa mencapai 400 lebih. Namun demikian, adat istiadat atau budaya suku Dayak ini mempunyai ciri-ciri yang hampir bersamaan. Jadi dapat dikatakan satu rumpun suku Dayak, kira-kira begitu. Kita temukan misalnya di berbagai tempat ada rumah panjang, kemudian ada hasil-hasil kerajinan, ada tembikar, ada parang, ada macam-macam, termasuk juga seni tari dan adat-adat dan adat istiadatnya dengan aksesoris yang
yang mirip-mirip begitu. Ketika saya tahun 80-an pernah ke Sintang, saya mencoba masuk ke pedalaman dan menemukan suku Dayak, dan di situ ada rumah panjang. Dan saya sangat senang karena ternyata memang suku Dayak sangat ramah dalam menerima tamu. Terkait dengan pemindahan ibu kota negara yang telah diberi nama Nusantara, terdapat pendapat yang mendukung, ada juga yang mengkritisi, bahkan menolak. Itu adalah suatu hal yang biasa, saya kira beda pendapat sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Sesungguhnya kalau kita kaitkan dengan program pemindahan penduduk dan juga pemerataan pembangunan, ini analog dengan program transmigrasi yang sudah dilakukan pada masa lalu hingga sekarang. Ketika pemerintah melakukan pemindahan besar-besaran tahun 80-an, yaitu memindahkan sekitar 1 juta kakak ke luar Jawa dan ke luar Pulau Bali, itu juga mendapat kritikan, tantangan keras, karena dianggap pemerintah melakukan pengrusakan lingkungan hutan yang luar biasa. Kemudian juga diduga akan menggusur penduduk lokal, bahkan disebut Jawanisasi dan Islamisasi. Tapi yang terjadi kita lihat setelah 40 tahun kemudian, ternyata daerah-daerah transmigrasi yang waktu itu dibuka sudah banyak yang maju. Bahkan beberapa di antaranya sudah menjadi ibu kota kabupaten. Jadi sangat besar dampaknya terhadap pembangunan untuk mendorong timbulnya pusat-pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa dan Bali. Di lain pihak, memang kita lihat ibu kota Jakarta yang sekarang ini sangat cepat berkembang. Penduduknya sudah 10 juta lebih dan sudah berkembang ke wilayah-wilayah sekitarnya yang kita kenal dengan Jabodetabek karena adanya daya tarik. Kalau kita perhatikan ada dua sebetulnya yang utama di situ. Daya tariknya adalah dari segi ekonomi, pembangunan, peluang untuk berusaha sangat besar. Kemudian juga adalah untuk mencari ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, di mana di Jakarta dan sekitarnya dan juga di Pulau Jawa secara umum terdapat pendidikan yang sangat berkualitas dengan fasilitas yang lebih baik, sehingga kedua hal ini mendorong untuk terjadi arus urbanisasi dari luar Jawa ke Pulau Jawa. Dan kita lihat sekarang ini semakin tinggi sehingga terasa semakin sesak ya, dengan segala macam persoalan yang ada di Jakarta dan sekitarnya dan juga di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kita lihat kebutuhan pemukiman dengan lahan yang terbatas, kemudian meningkat komunitas kemiskinan, pengangguran, dan juga lingkungan yang semakin tidak lestari, penuh dengan sampah dan sebagainya. Artinya bahwa pergerakan penduduk yang ada di Indonesia itu sangat ditentukan oleh daya tarik. Kalau Menteri Transmigrasi dulu, yakni Pak Martono, selalu mengatakan bahwa harus diciptakan daya tarik, ya, dengan semboyan di mana ada gula, semut akan datang, kira-kira begitu. Ya, artinya bahwa kita sesungguhnya menyadari bahwa Jakarta pada khususnya dan Pulau Jawa pada umumnya sudah mempunyai beban yang sangat berat. Sementara daerah di luar Jawa dan Pulau Bali terdapat daerah yang masih sepi, dengan luas yang sangat besar dan juga potensi sumber daya alam yang tinggi. Maka sangat logis kalau ada upaya ke arah itu dengan menciptakan daya tarik tersendiri di tempat-tempat yang strategis di luar Pulau Jawa dan Bali. Dalam hal ini, dengan memilih Kalimantan dengan kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur, itu adalah suatu daerah yang berada di tengah-tengah peta Indonesia, artinya dapat dijangkau lebih mudah dari kawasan timur, dan ini adalah salah satu daya tarik tersendiri di mana masyarakat akan terdorong bergerak ke arah tengah apabila diciptakan daya tarik khususnya yang menyangkut kepada peluang atau kesempatan berusaha, ya, pembangunan pusat-pusat perekonomian secara nasional. Ketimpangan pembangunan ekonomi antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia tentu akan lebih mudah diseimbangkan. Dan juga di samping itu dalam segi pertahanan negara
itu juga akan lebih strategis karena lebih mudah menjangkau wilayah-wilayah di perbatasan, baik di sebelah utara maupun di sebelah timur. Jika kota Nusantara sebagai ibu kota negara baru Indonesia dapat menjelma menjadi kota metropolitan, berarti kita sudah mempunyai 2 kota metropolitan. Idealnya kalau kita lihat dari segi geografi, sesungguhnya diperlukan penambahan baru, misalnya 1 di Sumatera, 1 di Sulawesi, 1 di Papua. Tentu akan lebih cepat tumbuhnya suatu dinamika perkembangan pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Jika kita perhatikan undang-undang tentang IKN ini, di sana kita bisa temukan visi dan tujuan, yakni visinya adalah membangun kota berkelas dunia yang modern sebagai simbol daripada keberagaman, dengan tujuan pertama menjadi kota berkelanjutan di dunia, yang kedua penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang ketiga menjadi simbol identitas nasional yang mempresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Agar visi dan tujuan dari pemindahan ibu kota ini berhasil, menurut saya dapat diperhatikan pengalaman dalam program transmigrasi dan juga pertemuan kota Jakarta sebagai kota metropolitan. Jika kota Nusantara diharapkan menjadi kota yang modern, tentu akan sangat ditentukan oleh tenaga muda yang berpendidikan. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan, dikembangkan daya tarik buat mereka ini, agar secara berbondong-bondong datang ke sana untuk membangun, untuk menumbuhkan perekonomian. Oleh karena itu perlu persiapan yang lebih matang, dalam arti perlu evaluasi tata ruang dari Pulau Kalimantan, sehingga perkembangan di satu pihak sukses, tetapi juga tidak menghilangkan flora fauna dan juga lingkungan yang alami sebagai kekayaan dari sumber daya kita, khususnya kekayaan sumber daya tropika. Maka untuk itu saya kira perlu ditingkatkan pembangunan taman nasional, atau memperluas taman nasional, dan juga perlu disiapkan coupling untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian tropika, termasuk juga pendidikannya. Kota Bogor yang selama ini terkenal sebagai kota pendidikan pertanian, rasanya sudah semakin tidak layak, karena kota Bogor sekarang berkembang begitu cepat, sudah mengarah kepada kota pemukiman serta tujuan wisata dan kota bisnis. Ya, kolonial Belanda pada masa lalu bisa membangun sebuah taman di tengah kota, itu kebun raya di kota Bogor. Tentu ini bisa juga diterapkan di Pulau Kalimantan, sehingga ada suatu keharmonisan antara sumber alam dan juga perkembangan pemukiman yang modern, sehingga Pulau Kalimantan tetap menjadi suatu potensi yang dapat mengembangkan pertanian tropika dengan melakukan peningkatan penelitian dan juga pendidikan pertanian tropika. Dalam hal ini tentu ya, saya sebagai alumni IPB rasanya juga saatnya ini IPB mengembangkan satu kegiatan pendidikan termasuk penelitian di Kalimantan untuk ikut serta mendorong menjadikan Kalimantan sebagai pusat kegiatan pendidikan tropika, dan juga sekaligus akan mengurangi kedatangan mahasiswa ke Pulau Jawa yang semakin padat ini. Oleh karena itu pengkaplingan lokasi-lokasi yang strategis untuk kegiatan pemukiman, kegiatan bisnis, dan juga kegiatan penelitian dan pendidikan harus segera dilakukan. Jangan sampai terlambat selagi tanah masih luas dan kosong di Pulau Kalimantan. Dalam rangka ikut serta mendorong kesuksesan IKN Nusantara, saya ingin menyampaikan beberapa saran. Pertama, dalam menjadikan kota Nusantara sebagai kota metropolitan yang dapat memberikan daya tarik tersendiri, khususnya bagi generasi muda untuk datang membangun dengan membawa ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, perlu penataan ulang tata ruang sebelum terlambat, sehingga fasilitas yang diperlukan untuk pemukiman, bisnis, dan juga litbang termasuk pendidikan
masih dapat ditentukan secara tepat untuk jangka panjang. Yang ketiga, mendorong agar Pulau Kalimantan menjadi pusat penelitian dan pendidikan pertanian tropika kelas dunia, sehingga ahli-ahli tentang pertanian tropika bisa dihasilkan dari Pulau Kalimantan. Kemudian yang keempat, menjadikan Pulau Kalimantan sebagai satu pemukiman yang didesain dapat menciptakan suasana yang aman, damai, sejahtera, dan nyaman sebagai suatu wilayah yang memberikan cermin kepada kita semua dalam rangka kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Yang kelima, dalam rangka mengawal, menjamin kedaulatan negara, kita juga perlu mendorong agar di Pulau Kalimantan dapat dikembangkan pusat pertahanan negara yang semakin modern, semakin canggih, sehingga dengan mudah dapat mencapai seluruh wilayah Indonesia dalam rangka menjaga dan menjamin kedaulatan negara. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan selamat datang di kota Nusantara, Indonesia. Semoga ada manfaatnya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.